Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Biji Kepala Desa Wonodadi-Witan, beliau Bapak Haryono. Yang kami hormati Pak Toso selaku Sekdes Wonodadi-Witan. Yang kami hormati teman-teman dari panitia dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di gedung di kantor desa Wonodadi-Witan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan yang selalu kita nanti syafaat kelak di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan kami. Jadi undangan kami tadi kami titipkan kepada Bapak Ibu Kasun yang berada di wilayah masing-masing. Sesuai dengan undangan bahwa pada malam hari ini adalah sosialisasi pengangkatan perangkat desa, sehubungan dengan adanya perangkat desa yang mau purna tugas, yaitu beliau Bu Suprati Kasih Kesejahteraan. Maka dari itu pemerintah desa mengadakan langkah awalnya adalah membuat panitia. Terus kami panitia itu terdiri dari 5 orang, saya sendiri, terus Mas Aris itu dari dusun Katir, merangkap dari dusun Gobal juga. Terus Mbak Nur itu dari dusun Gobal. Terus Pak Suyitno itu dari dusun Kraket, dan Mas Bambang itu dari dusun Bundalam. Terus ini nanti kegiatan pada malam hari ini adalah sosialisasi pendaftaran perangkat desa. Tapi sebelum ke materi, kami mohon kepada Bapak Kepala Desa memberikan arahan atau motivasi agar apa yang dicita-citakan atau hajat dari desa bisa berjalan lancar. Alhamdulillah, wasyukurillah, wanikmatillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati Pak Sekdes beserta teman perangkat yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Wonodadi-Witan beserta seluruh jajaran anggotanya. Yang saya banggakan, yang saya cintai, tak sebut mau adik-adik ini, ini mesti ngesorku umurnya. Nanti kalau orang putih kan pun jelas. Adik-adik yang saya banggakan dan yang saya cintai, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di ruang rapat Desa Wonodadi-Witan ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan keadaan yang baik ini selalu dilimpahkan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya khususnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, terima kasih Pak Ketua telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, terkait dengan proses pengangkatan perangkat desa yang diawali tadi disampaikan oleh
Pak Ketua bahwa diawali dengan pembentukan panitia. Panitia setelah dibentuk membuat tatip, terus mengumumkan kegiatan ini, dan juga pada malam hari ini diadakan sosialisasi pendaftaran bakal calon perangkat desa untuk jabatan kepala seksi kesejahteraan yang sekarang ini dijabat oleh Bu Suprapti, dan insya Allah pada tanggal 25 Mei 2026 masa bakti beliau berakhir karena genap berusia 60 tahun. Karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa perangkat desa masa baktinya atau masa jabatannya sampai dengan umur 60 tahun. Ini ada ini sing paling tua. Ini kira-kira umurnya ada yang di atas 30. Pun eten ya. Ada. Alhamdulillah, artinya kayak untuk pendaftaran itu kan memang minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun pada waktu jadwal pelantikan. Jadi rencana dari panitia kalau tidak salah ini pelantikannya di tanggal 25 Juni 2026, berarti 15 Juni ya, 15 Juni 2026, artinya untuk maksimal umur 42 penjenengan nanti di tanggal 14 Juni sekian tahun ini ya. Jadi monggo saya kira ini yang 42 ketoknya dereng, tetapi 30, 35 mungkin ada beberapa. Selanjutnya pada malam hari ini dilakukan sosialisasi. Kenapa? Ini Pak Punten, Pak Ketua, Mas Ketua, barangkali apa yang saya sampaikan ini barangkali mungkin jadi materi penjenengan. Sosialisasi ini memang dilakukan hal yang luar biasa untuk di Desa Wonodadi Wetan. Karena apa? Saya mengikuti kegiatan pengangkatan perangkat desa ini di kecamatan, karena di kecamatan saya bagian seksi pemerintahan. Jadi memang mengurusi atau mendampingi kegiatan pengangkatan perangkat desa di Kecamatan Ngadulrejo. Sudah beberapa desa yang kami ikuti, kami dampingi. Namun untuk kegiatan sosialisasi seperti ini baru kali ini dilaksanakan, yaitu di Desa Wonodadi Wetan. Nah, ini dari apa yang disampaikan oleh Mas Ketua bahwa undangannya sekitar 65. Kenapa mungkin ini dipandang perlu mereka mendapatkan sosialisasi. Namun yang hadir walaupun tidak penuh atau tidak 100% 65 sesuai dengan undangan, tetapi ini luar biasa. Misalnya kok dari penjenengan ketika ada sosialisasi ini makin tertarik, dan saya yakin yang hadir pada malam hari ini tertarik untuk mengikuti kontestasi di kegiatan pengangkatan perangkat desa ini. Umpama kok niki mungkin penjenengan daftar semua niki masuk Guinness Book of Record. Karena pinten Mas dikubrak niku daftar hadir yang ada untuk peserta sekitar 25 sampai 30. 27 plus panitia. Yang paling banyak yang saya ikut itu di Pak Gerjo, pendaftarnya 20. Lah misalnya kok ini nanti semua daftar, ya saya kira sudah melebihi dari Pak Gerjo. Mudah-mudahan seperti itu. Karena apa? Penjenengan daftar pun nggak ada beban. Artinya nopo, misalnya nanti ada uang jaminan itu kembali. Jadi aman lah, aman artinya memang tidak dibebani terkait dengan biaya. Itu aman. Artinya misalnya 10 juta pun, 20 juta pun kembali. Jadi saya ini Yun Wapunten juga berangkat dari perangkat desa. Itu. Kalau ini tahun 95, tahun 90 lulus SMA. Terus tahun 95 mereka mendaftarkan, bahkan ikut tes perangkat desa di Eduarno ya. Eduarno pesertanya 2, ini kurang lulus. Masalahnya nopo Yun Pangapunten beda zaman, beda kebijaksanaan. Nek
biyen yo pangapunten jereke padha titipan, nyatane barang wis biar padha dongeng. Niku nanti. Masalah banyak pada waktu itu di 95. Terus kebetulan tidak lulus. Akhirnya di tahun 95 tidak lulus, tahun 2000 ada pendaftaran Sekdes. Karena pada waktu itu semua adalah kebijaksanaan itu ditanggung di tangan rakyat, maka pada waktu itu ada pengangkatannya melalui pemilihan. Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatannya adalah melalui tes. Akhirnya saya pada waktu itu pemilihan, tapi untuk menentukan SK adalah hasil tes. Jadi setelah pemilihan di tes. Tesnya luar biasa pada waktu itu, ya tes tulis juga tes wawancara dengan keseberang Polimas pada waktu itu 4 mata. Jadi luar biasa pada waktu itu. Setelah itu kebetulan tahun 2009 diangkat menjadi PNS dan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang menjabat di PJ di Desa Wonojati Wetan, karena satu syarat untuk menjadi PJ adalah pegawai negeri sipil daerah. Nah, misalnya pegawai negeri sipil provinsi itu bersahaja, misalnya guru SMK, guru SMA itu bersahaja, tapi guru SMP, guru SD, termasuk pegawai kecamatan dan sebagainya bisa. Jadi itu. Nah, perjalanan itu pulau sempat dipaksa oleh warga masyarakat, yaitu pada waktu pemilihan. Kue maju, kue sobonek dan sebagainya. Bahkan ada statement pokoknya orang luar jalan ke tangkali ada si maju soboy pilih. Dan kebetulan rumahku luar jalan ke tangkali maju mawon ya akhirnya dipilih kan. Jadi memang suara masyarakat itu perlu diperhatikan. Jadi nyun pangapunten, saya pun latar belakangnya adalah sebagai perangkat desa. Pejabat Sekdes menikah 18 tahun di Warno. Setelah itu dia akan menjadi PNS, dikeluarkan dari desa. Karena itu nyun pangapunten pada waktu itu perangkat desa yang lain bodoh meri. Di mana-mana, artinya boten namun di Warno, boten namun di Kota Titan, memang kebanyakan meri nyawa Sekdes seperti PNS lainnya bodoh-bodoh perangkat dekan daripada mengangkat perangkat yang ada, Sekdesnya dilunakni. Jadi nyun pangapunten pada kali ini di Wonojati Wetan akan ada kekosongan jabatan, maka monggo untuk penjenengan ini saya harapkan yang hadir pada malam hari ini yang mengikuti sosialisasi ini bisa mendaftarkan untuk menjadi perangkat desa di Desa Wonojati Wetan. Jadi perlu saya sampaikan untuk persyaratan dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh Mas Ketua, juga hal-hal yang bersifat mungkin ada semacam kebijaksanaan dan sebagainya, walaupun kebijaksanaan itu tidak boleh dilakukan apabila kebijaksanaan terlalu jauh terkait dengan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan juga ini pesan kepada panitia dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah kami bebankan kepada panjenengan. Ini harapan kami adalah melakukan kegiatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pun aman, kita tidak ada hal-hal yang membebani kepada kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon nanti setelah panjenengan mendapatkan sosialisasi ini, harapan kami panjenengan bisa mendaftarkan semuanya, sehingga ternyata di Desa Wonojati Wetan ini potensi-potensi yang ada untuk menjadikan perangkat desa ini luar biasa. Walaupun nanti yang mendapatkan nilai tertinggi di CAT adalah itulah yang berhak untuk menjadi perangkat desa di Desa Wonojati Wetan. Yang
hadir pada malam hari ini adalah sebagai penyambung lidah dari panitia. Dados umpamane mungkin wonten dalem sing pangklet dumateng panjenengan nggih jenengan caosi informasi. Ampun tinggu dhewe ki merasa saingan. Ampun nggih. Dados kita bersaing secara fair, secara sportif. Itu pesan dari saya. Selanjutnya langsung ke materi. Di awal adalah tahapan. Dados pembentukan panitia itu sudah dibentuk. Yang saya sampaikan tadi panitianya ada 5 orang. Dan pembentukan panitia itu terjadi sangat lama. Intinya buat. Dados ngeten. Sebenarnya kami ini adalah apa nih? Ibaratnya kucing-kucing dirawi. Dari segi apapun kami tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan dan tidak punya pengalaman, karena teman-teman yang punya pengalaman dan kemampuan itu diproyeksikan itu akan daftar karena usianya di bawah 42. Akhirnya pemerintah desa memutuskan panitianya itu adalah orang-orang yang usianya di atas 42 yang berpotensi tidak daftar. Nah, kenapa Mas Aris kok belum ada 42? Kecuali Mas Aris ya ini. Kok jadi panitia? Karena Mas Aris sudah punya profesi. Terus akhirnya dijadikan panitia. Niku untuk masalah pembentukan panitia. Selanjutnya pengumuman. Panitia sudah melakukan pengumuman mulai tanggal 31 Maret kemarin dengan cara menempel poster dan juga pengumuman di, kalau tidak salah kita menempel sebanyak 13 pengumuman di balai dusun, di kantor RT dan sebagainya. Untuk poster itu ada 2, ada di perapatan sini sama di perapatan Sabi dekat jembatan. Dan pengumuman itu berlangsung sampai 9 April. Pengumumannya itu selama 7 hari. Selanjutnya setelah pengumuman selesai, langsung pendaftaran tahap 1. Pendaftaran tahap 1 itu dimulai tanggal 10, kalau tidak salah harinya Jumat. Di situ para teman-teman bisa mulai daftar. Ini, tentang persyaratan kita bahas nanti lebih lanjut. Pendaftaran tahap 1 itu dibuka selama 14 hari. Terus ada pendaftaran tahap 2. Nah, pendaftaran di tahap 2 ini dibuka jika pendaftaran tahap 1 itu belum ada atau hanya 1 orang. Belum ada atau kurang dari 2 orang, baru dibuka pendaftaran tahap 2. Tapi kalau pendaftaran tahap 1 itu sudah lebih dari 2 orang, maka tidak diadakan pendaftaran tahap 2. Jadi mungkin memang teman-teman itu ingin daftar, ya diusahakan di tahap 1. Takutnya lain dari tahap 2 wis terpenuhi, akhirnya pendaftaran ditutup. Selanjutnya adalah penelitian dan pemeriksaan berkas tes kemampuan komputer. Niki di tahap pendaftaran jenengan kan mungkin berkasnya belum lengkap. Mungkin ada kurang berkas apa gitu ya. Atau dicontohkan mungkin SKCK atau legalisir. Nah, di sini panjenengan masih bisa melengkapi berkas-berkasnya. Selain itu juga di tanggal 12 kami sebagai panitia merencanakan tanggal 12 April itu adalah tes komputer. Setelah itu kalau memang berkasnya kurang masih bisa dilengkapi di tanggal 13, 18 dan 19. Niku. Terus selanjutnya adalah pengumuman hasil pemeriksaan administrasi. Dados niki mengki nek panjenengan berkasnya tidak lengkap, maka tidak bisa ditetapkan sebagai calon. Itu tidak bisa ditetapkan sebagai calon karena gagal di persyaratannya, termasuk jika panjenengan gagal tes komputer. Karena kami juga nanti tes komputer itu tidak hanya formalitas mengikuti tes, tapi kami punya ambang batas atau PG atau passing grade. Passing grade-nya kita bicarakan nanti setelah panjenengan daftar.
karena panitia ini masih berkoordinasi atau musyawarah dengan pemerintah desa berapa toh passing grade untuk kasih ini. Mungkin beda dengan tahun lalu passing grade-nya karena memang yang dilamar beda jabatan. Kalau dulu, kalau zaman Mbak Suryani itu adalah keuangan, mungkin butuh penelitian yang ekstra, maka dibuat kalau tidak salah kemarin itu 85 PG-nya, passing grade-nya 85. Nah, ini nanti berapa passing grade-nya kami juga belum menetapkan. Kami tetapkan nanti kalau setelah teman-teman mendaftarkan. Itu. Terus apakah lebih tinggi, apa lebih rendah atau sama, itu nanti. Selanjutnya adalah ujian tulis. Ujian tulis itu kami laksanakan pada 25 Mei. Ujian tulis ini bagi yang memenuhi atau bisa melengkapi berkas-berkas termasuk tes komputernya tadi. Itu. Selanjutnya penyampaian berita acara dari panitia kepada kepala desa setelah tes tulis diumumkan pada hari itu juga panitia membuat berita acara disampaikan kepada kepala desa. Terus selanjutnya konsultasi kepada camat itu hanya sekedar teman-teman tahu saja rekomendasi camat, rekomendasi bupati dan pelantikan. Untuk masalah rekomendasi camat bupati ini yang diajukan adalah 2 nilai tertinggi. Jadi diambil nomor 1 karo nomor 2. Niku yang mendapatkan rekomendasi dari bupati dilantik menjadi perangkat desa. Dari tahapan niku nggih. Lanjut persyaratan pendaftaran. Persyaratan pendaftaran ini ada 2, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum niku berpendidikan paling rendah SLTA, nggih. Dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Nah, yang dilegalisir ini ijazah mulai dari SD sampai ijazah terakhir. Kalau ijazah terakhirnya S1, maka yang dilegalisir adalah SD, SMP, SMA dan terakhir S1. Niku. Terus selanjutnya adalah berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan paling tinggi adalah 42 tahun. Niku. Terus panjenengan sadurunge daftar aku lek sok tanggal 15 Juni kuwi wis umurku wis 20 tahun apa ora? Lek urung ya berarti otomatis tidak memenuhi syarat. Aku sok tanggal 14 Juni 15 Juni kuwi usiaku apa wis 40 lebih dari 42 tahun. Kalau lebih berarti wis gagal, tidak bisa memenuhi syarat. Nah, ini dibuktikan dengan fotokopi KTP dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. Ini kemarin kami musyawarah dengan teman-teman panitia, kalau itu aktenya sudah barcode, niku tidak perlu legalisir. Tapi kalau aktenya akte yang dulu, tapi barcode-nya itu kami kurang tahu juga digunakan mulai tahun berapa, kami kurang tahu. Intinya seperti itu. Kalau sudah barcode itu berarti tidak perlu dilegalisir untuk akte. Tapi kalau masih tanda tangan manual itu perlu dilegalisir di Dukcapil. Selanjutnya buka pertanyaan di akhir atau langsung saja? Pinai. Aku manut karena hari ini malam ini aku kulon ini adalah pelayani panjenengan. Sampai nanti jenengan dilantik, kulon ini pelayani jenengan. Terus ampun sungkan perkewo. Liwat seandainya malam ini tidak ada pertanyaan, mungkin nanti setelah pulang sini ada pertanyaan, silahkan WA ke kami atau datang ke sekretariat panitia juga boleh. Terus iki cara Pak Bos wae lek wong desa ora ngerti apa-apa. Jadi ditakoni ora iso jawab. Iki panitia cekek sing iso jawab mengkur panitia. Niki cara ngelaki Pak Bos ngono kuwi. Nanti ini pemerintah desa pengen bener-bener ini adalah transparan. Selanjutnya adalah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Nah, yang dimaksud kelengkapan persyaratan administrasi 1, itu surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup. Nah, khusus nomor 1 niki itu ditulis tangan.
tegak bersambung kaya lek gawe surat lamaran ke perusahaan-perusahaan. Niku khusus yang nomor 1 nggih. Surat permohonan ini ditulis tangan tegak bersambung dan nanti bermaterai. Khusus nomor 1. Selanjutnya adalah KTP yang dilegalisir juga. Terus surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini formnya sudah ada di kami. Jadi nanti kalau memang menghendaki mau daftar boleh minta filenya, boleh minta print out-nya. Jadi panjenengan tinggal mengisi, formnya sudah ada. Terus keempat sama ini juga sudah ada surat pernyataan memegang teguh dan selanjutnya niki juga sudah disediakan oleh panitia. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau lah niki jenengan pados cukup teng puskesmas kayak sini niki. Surat keterangan sehat itu cukup teng puskesmas, tapi lek sing ngandhape niki sing nomor 6 niki surat keterangan bebas dari narkoba dan sebagainya itu yang dikeluarkan oleh RSUD. Maka dari itu yang sesuai dengan tahapan tadi iki kan biasanya memerlukan waktu yang nomor 6, khusus nomor 6 ini memerlukan waktu yang lumayan. Terus nek panjenengan kuwi napa kuwi istilah iki lah waktu 3 dina cukup nggih monggo. Tapi kalau memang tidak cukup menurut panjenengan prediksi waktu tidak cukup ya langsung mengurus. Karena ini selain membutuhkan waktu juga kalau tidak salah juga cara paling persyaratan sing paling lokal sing paling ngetok duit niki di RSUD niki. Pengalaman kula karena kami juga sudah pernah ngurus ini nafsa niki ternyata ya lumayan cara biayanya. Lanjut ke berikutnya niki bagi BPD nggih. Jadi untuk BPD niku surat pernyataan mengundurkan diri atau keputusan pemberhentian anggota BPD di niku sebagai anggota BPD. 8 niku fotokopi sertifikat Microsoft Word atau Microsoft Excel. Leleran duwe niku masih ada terusannya pernyataan di atas materai cukup. Ini juga di panitia juga sudah ada. Surat pernyataannya sudah ada. Terus 9 surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian niki cukup di polsek. Ini sampai tingkat kecamatan polsek ya? Ya, polsek cukup di polsek. Selanjutnya 10 surat pernyataan tidak terikat atau bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Niki surat pernyataan ini pun disediakan panitia. Terus pas foto berukuran 4x6 sebanyak 4 lembar. Nah ini kelar ya. Oke, sesuai dengan tahun lahir ya. Lek ganep biru, lek ganjil abang atau merah. Itu untuk pas foto. Yang ke-12 ini mungkin sing dadi apa nggih? Bayang-bayangan ini jenengan. Niki membayar uang jaminan kesungguhan kepada panitia sebesar 7.500.000 dan disetor saat mendaftarkan diri. Terus niki prosesnya jenengan daftar, jenengan nyerahke duit sebagai uang jaminan. Uang ini akan kembali 100%, ya. Tidak ada potongan dan sebagainya. Jadi ketika jenengan niku tes komputernya tidak memenuhi ambang batas, maka uang itu langsung bisa diambil. Tapi kalau yang memenuhi ambang batas dan ditetapkan sebagai calon, maka nanti dikembalikan setelah tes tulis. Oke, jadi uang ini kembali hanya sebagai jaminan kesungguhan. Memang benar-benar jenengan itu terikat bahwa benar-benar daftar menjadi perangkat desa. Ada pertanyaan untuk yang khusus 12 ini 7 juta. Kenapa Pak besarannya kok gede banget 7.500.000 kok tidak 2 juta? Karena 7.500.000 ini sudah masuk dalam perdes.
Jadi selama perdesnya tidak dirubah, maka sampai nanti pun uang jaminan ini adalah 7.500.000. Kami tidak bisa berani menoleran atau istilahnya ngelongi atau itu tidak berani, karena ini memang sudah perdes. Nah, kami bekerja di sini juga sesuai dengan peraturan. Lek wis ora sesuai peraturan wis kena cacat hukum kami dalam bekerja. Itu untuk ke-12. Nah, persyaratan khusus ini tadi, ini sebenarnya sudah dimuat di dalam kelengkapan persyaratan administrasi. Surat pernyataan pengunduran diri atau keputusan pemberhentian anggota BPD tadi sudah. Terus fotokopi sertifikat, ini sudah. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian sudah. Surat pernyataan tidak terikat, niku sudah. Pas foto sudah, membayar uang jaminan juga sudah, sudah dimasukkan di yang dimaksud kelengkapan persyaratan administrasi. Niki. Terus berkas dibuat rangka 4 dan masing-masing rangka 4 itu masing-masing dimasukkan dalam stok map warna merah. Jadi jenengan daftar itu membawa stok map 4. Isinya ya persyaratan tadi. Asli 1, 3 foto kopi. Selain foto, lek foto jadi fotokopi. Selain foto. Jadi yang lain di fotokopi. Terus permohonan, surat pernyataan itu tadi di fotokopi kecuali foto. Dibuat rangka 4, asli 1, 3 fotokopi. Dan selesai. Nah, yang daftar apakah harus benar-benar asli dari Wonosobo Wetan atau boleh misalnya kalau misal ya Pak, Pak suami saya kan asalnya Jombang, apakah bisa? Langsung jawab bisa Pak, selama warga negara Indonesia sakit dan memenuhi persyaratan itu tadi. Sakit Pak. Monggo Pak. Ini kalau kan DPD harus memberikan dulu. Ibu apa harus mengundurkan diri atau bagaimana? Nah, kalau masalah untuk yang lain itu hanya membuat surat pernyataan, Mbak. Tidak terikat dengan surat pernyataan. Niki. Selama jenengan ini napa niku membuat surat pernyataan ini, kami sebagai panitia menerima. Entah jenengan wisik cara ibaratnya ini, cara bimbing solusi ini. Kalau jenengan bisa terikat manapun, yang penting jenengan sudah membuat surat pernyataan tidak terikat dan atau bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Nih bisa dipahami jawaban kalau sakit masuk Yang penting jenengan sudah membuat surat pernyataan ini. Kami pun wonten teng panitia. Nah, niki mengke kalau memang ada yang daftar, silakan jabri ke panitia nyuwun form. Terus jenengan disukani buat kayak diedit, kayak di print. Ngoten nggih saged. Kedua, jenengan datang mengisi manual, ngoten nggih saged. Kecuali yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi adalah permohonan ditulis tangan di folio bergaris kaya awake dhewe lek ngamar pekerjaan ini. Tadi disebutkan 2 teratas niku rekomendasi dari bupati nanti yang jadi ya. Berarti ada kemungkinan yang nomor 2 yang jadi. Terus pertanyaan kedua, uang jaminan itu apa ada potensi hangus? Maksudnya gini, kalau nanti ada peserta misalnya sudah mengikuti prosedur terus di tengah jalan mengundurkan diri, itu gimana? Tadi yang pertama tadi kan kami mengajukan untuk mendapatkan rekomendasi itu dua yang lolos, dua nilai tinggi. Itu bisa yang jadi nomor 2 ketika yang nomor 1 ini cacat administrasi. Artinya diindikasikan ijazahnya
palsu, ya kayak diusik tenan kali pengawas kilo kali apa ya bener-bener palsu. Kalau memang terbukti palsu, maka yang jadi atau yang direkomendasikan adalah yang nomor 2. Tapi kalau ini sesuai prosedur, ya jangan mas jadi nomor 2 karena nilainya adalah yang tertinggi adalah nomor 1. Oke, masuk ya, paham ya? Lek ora dadi kesalahan cacat administrasi, insya Allah niku ya nomor 1. Selanjutnya tadi, Mas Potensi. Potensi hangus ada. Dan jos lek jenengan wis ditetapkan calon, ya wis ditetapkan setelah lulus administrasi termasuk tes komputer tadi kan langsung ditetapkan menjadi calon. Lah jenengan mengundurkan diri. Bahkan orang mengundurkan diri sengaja orang yang tes tulis, maka uangnya panjenengan selama wis ditetapkan jadi calon ya. Tapi kalau belum, dalam arti jenengan orang yang tes komputer itu uang masih kembali karena di situ jenengan wis orang memenuhi syarat karena napa niku tes komputernya tidak lulus. Oke, bisa dipahami ya. Tapi lek mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon, uangnya panjenengan harus. Muga-muga ngono ya panitia ki badine oke. Wong 10 kuwi bareng mundur lagi ya oleh 7 juta. Coba tadi suasananya jadi saya paham ya. Jadi kata niku oke, apa ya? Tapi nek boten nggih umpamane kayak melu tes, kayak delalah isi nomor telu, bonus dan sebagainya atau nomor loro ketika tidak mendapatkan rekomendasi, uang kembali 100%. daripada ninimbang kelebon wong jowo. Sebenarnya nggih jenengan tangkap para perangkat desa penak nggih teko nyambut gawe mulai lambi besi oleh sawah, oleh bayar, oleh tunjangan yang lain. BPJS ke cover lah. Ya, BPJS ke cover. Jadi umumnya ibaratnya beriang orang bayar oleh obatnya itu. Pokoknya kayak nyambut gawe ini ning desa oleh ibaratnya arep nyambi nandur coblok bisa saged. Ibu-ibu arep nyambi dodolan nggih saged. Nganggo seragam berarti ngene kan ditulis mentereng dihormati wong lingkungan. Lek wayah enek apa kae iki kok dikirim yo kanca ya. Sak saya penak. Penak ya. Jadi saya berharap sebagai panitia, ibaratnya panitia ki wong dodolan muga-muga sing tuku akeh, sing daftar akeh. Berarti panitia ki ibaratnya ale sosialisasi, ale masa pengumuman sukses. Lek masalah hasil pikir carry ada toh itu tidak menggunakan biaya. Melamar pekerjaan dimanapun tetap orang ketan titik yo nganggo biaya tigo transport. Niku. Nah iki wis eneng ning Purwo Dadi Wetan dan tidak perlu ijazah yang tinggi. Niku. Dan dengan kesempatan sangat besar. Dan kami sebagai panitia dan perangkat pemerintah desa niku bener-bener transparan. Pak niku mengke soalnya memang tes komputer pripun sampai saat ini belum ditentukan apakah nanti kami menggandeng pihak ketiga, apakah kami sebagai panitia mengadakan sendiri, sampai sekarang belum kami putuskan. Apa tujuan? Tujuannya pertama, panitia ini kan wong cedek-cedek kok panitia ini sing gawe patutnya dicedak-cedaki gek lile. Bolak-balik nang omah nggawa rokok, bolak-balik nang omah nggawa gula. Ya akhire kek ya papi men ya akhire lile kek duda-duda kisi-kisine tidak. Jadi kami insya Allah sebagai panitia sangat-sangat transparan.
Niki kalau pertanyaan yang bagus tadi, pengen daftar tapi masih kuliah. Kami sebagai panitia selama panjenengan memenuhi syarat, memenuhi syaratnya dalam arti paling panjenengan si gunane ijazah SMA. Ijazah SMA sudah memenuhi syarat. Sebagai panitia kami menerima karena panjenengan itu tidak ada masalah. Tapi nanti kalau sudah kayak jenengan umpamanya jadi niku jenengan kan kuliah kan pasti meninggalkan pekerjaan. Nah, jenengan kan kudu izin karo atasannya jenengan. Selama atasan memberikan izin, berarti boleh sambil kuliah. Tapi kalau atasannya panjenengan boten memberikan izin, berarti jenengan harus berhenti kuliah. Niku mungkin keputusan terakhirnya adalah di atasannya panjenengan setelah panjenengan dilantik. Tapi kalau panitia selama memenuhi syarat itu bisa. Gelombang kedua. Dan gelombang pertama misalnya sampun tes maksa sampun kakitan. Jadi untuk tes gelombang kedua ini apa nih, harus tes lagi atau bagaimana? Betul Mbak, gelombang kedua itu tidak ada yang daftar atau yang daftar kurang dari 2. Dan tidaklah kayak misalnya namung pulau piaga umpamanya kayak sing gelombang kedua tes maksa. Boten berarti jenengan itu kan tahap 1 pun memenuhi wis duwe napa niku naksa niku wau. Boten hanya 1 kali gitu selama panjenengan Gus panjenengan. Niku terus di gelombang 2 boten daftar malih jenengan niku pun tercatat. Gelombang kedua itu dibuka umpamanya sing daftar nih gelombang pertama laki jenengan tok, laki siji. Maka panitia membuka gelombang kedua. Nah, piye Pak gelombang kedua pangkat siji? Kami membuat laporan kepada pemerintah desa bahwa pendaftarnya hanya 1 orang. Nah, itu mungkin tidak selanjutnya kami menunggu dari pemerintah desa. Itu, menunggu keputusan dari pemerintah desa untuk tahapan berikutnya. Karena gelombang 1, gelombang 2 itu tidak ada pendaftar atau pendaftarnya kurang dari 2. Niku. Pak, tanya poin 2 Pak, terkait KTP. Poin 2 yang lanjut. Nah, fotokopi KTP atau itu itu kan KTP sudah elektronik, apakah memang masih harus diregister oleh Dukcapil? Untuk KTP boten. Boten KTP. Telepon KTP lho ini kayaknya lek sakniki pun KTP sedaya. Karena mangke lek enek sing ngejali ibaratnya yang Dukcapil. Lah iki mungkin jawabannya Dukcapil kalau sudah dan berbarcode niku karena pengalaman sing sampun-sampun nggih. Niku tidak nggih. Jadi kalau sudah KTPL tidak? Nggih, tidak perlu legalisir. Sing perlu legalisir niku menawi mengke lek kados jenengan adalah akte. Karena aktenya kebanyakan lek sing kedalaman niku masih tanda tangan manual. Ning lek sing akte-akte enggal niki pun barcode. Menurut saya kan rentan ada intervensi. Rentan ada intervensi. Nah, bagaimana panitia menjamin bahwa rekomendasi dari camat dan bupati itu memang benar-benar sebagai bupati dan camat tanpa ada intervensi dari siapapun? Nyuwun pangapunten niki terkait dengan rekomendasi niku selama proses penjaringan penyaringan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, camat niku merekomendasi. Artinya yang direkomendasi itu adalah yang dikonsultasikan itu adalah nomor 1 dan 2. Nek misalnya tes seperti kaurkasi ini adalah nilai tertinggi 1 dan 2. Tapi kalau di pemilihan kepala dusun adalah perolehan suara terbanyak 1 dan 2 itu dikonsultasikan kepada camat. Nah, yang direkomendasi itu adalah yang nomor 1. Artinya
yang dikonsultasikan dan yang direkomendasi ini adalah nomor 1 dan 2 hasil ujian tulis ataupun hasil pemilihan. Artinya ini kalau sudah direkomendasi atau dikonsultasikan ini sudah bukan ranahnya panitia, tetapi ini sudah ranahnya camat. Jadi kalau sudah direkomendasi, sudah dikonsultasikan, ini sudah terlepas dari kegiatan panitia. Jadi tidak bisa diintervensi. Bila malah diintervensi, dan itu mungkin malah buatan sido oleh perangkat desa. Kecuali saya sampaikan tadi, memang dalam proses penjaringan dan penyaringannya adalah cacat hukum. Contoh di desa sebelah pernah terjadi, ijazahnya itu adalah ijazah pondok pesantren, tetapi diindikasikan adalah palsu. Ini tertunda beberapa saat untuk tidak direkomendasi, bahkan tertunda untuk pelantikannya. Makanya yo pangapunten ini nanti untuk panitia memang harus jeli dalam rangka melihat atau mengoreksi dari masing-masing persyaratan calon ini. Jadi Pak Punten tidak bisa diintervensi. Kalau memang diintervensi itu kalau kemungkinan bisa adalah panitia untuk meloloskan, tapi saya jamin panitia adalah komit untuk tidak bisa diintervensi. Saya pun tidak berani, tetapi kenapa saya harus menunggui, barangkali ada hal yang perlu saya bahas pada malam ini seperti ini. Jadi ini bukan intervensi saya kepada panitia, tetapi ini adalah menjawab pertanyaan penjenengan ketika panitia tadi disampaikan barangkali ini adalah ranah, bukan ranahnya panitia. Oke, Pak Abutan untuk rekomendasi dan untuk konsultasi dan rekomendasi ini tidak bisa diintervensi. Pak Abutan. Terbaru kalau misalnya 5 tahun yang lalu kan sudah kita disir, Bapak bisa gunakan apa yang terbaru. Selama itu legalisir masih bisa digunakan. Wah, itu beberapa tahun yang lalu untuk legalisir itu masih bisa digunakan. Adalah zamannya waktu di sekolah SMK saya legalisir. Kan memang setiap keluar dari atau lulus itu kan dibawani ijazah asli dan legalisir itu masih bisa digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Wakil Kepala Desa, teman-teman panitia, dan seterusnya rekan-rekan yang kita banggakan. Mukadimah kita ikut Pak PJ dan yang sudah ada juga tadi. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Orang yang semit aku saja bahwa setelah sekian waktu jenengan berproses dengan Mas Agus dan teman-teman panitia ditambah Pak PJ, harapan saya mudah-mudahan ini akan membuat minat panjenengan untuk bersama-sama bagaimana ke depan membangun Wonodadi ini muncul kayak podo daftaro ya. Hanya itu yang saya minta. Satu. Yang kedua, permintaan saya adalah setelah panitia berproses seperti ini, jangan sampai minggur podo kemrungsung dan buri. Saya sangat merasa tidak nyaman ketika neng buri kemrungsung ora ditakok neng panitia dan akhirnya jadi fitnah. Itu yang ingin saya garis bawahi. Jadi kita pemerintah desa sudah disampaikan di depan bahwa akan menyelenggarakan proses ini secara adil, transparan, dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk menjaga integritas dengan baik. Karena jangan lupa bahwa yang mempunyai kesempatan untuk mendaftarkan diri ini bukan hanya penduduk desa Wonodadi saja. Jadi selama mereka mempunyai KTP Republik Indonesia, ambo wong Papua ya boleh untuk mengikuti proses pendaftaran perangkat desa dan akan diberlakukan sama. Yura bakalan kayak sing wong Wonodaditan di anak maskan, sing wong Papua di anak berikan, akan diberlakukan sama. Oleh karena itu
ketika panjenengan mempunyai sedikit kelebihan karena berdomisili dalam wilayah desa Mangkunegaran, lek kur gawe kemrungsung ning buri sangatlah tidak elok. Karena apa? Proses yang kita jalani dan kita lalui ini adalah semata-mata untuk mewarnai Wonogiri ke depan untuk menjadi lebih baik. Ngoten nggih? Sepakat ya? Jangan sampai kita berproses mulai dari tahapan awal ini sampai nanti pelantikan dan pasca pelantikan lekur aku krungu swara kemrungsung apa neh undat-undat apa neh menyoroti dari sisi apapun perjalanan kita. Ketika dalam proses panjenengan merasa ada sesuatu yang tidak pas, segera sampaikan saja. Segera dikomunikasikan dengan panitia, segera dikomunikasikan dengan pemerintah desa. Namun saya secara pribadi memang sudah menyampaikan di beberapa pihak, baik itu Kasun, RT maupun dalam beberapa forum yang saya ikuti, bahwa setelah panitia dibentuk, kok eneng wong takok neng aku, lek takok langsung paling nggih pangapunten sampun panitia dibentuk jenengan takut panitia. Lek WA paling kok tak delok notif lek takok bab panitia bab perangkat ya paling terus tak den. Ora bakalan lek tak jawab. Bukan karena gua kemalan atau sombong, cuman karena saya tidak mau. Patutnya tak jawab produk sopan di screenshot, wah iki wong care ciloko malah. Jadi ora kok aku sombong ya, ora kok aku kemalan, ora kok dan lain-lain, cuman sudah dari panitia silahkan berkomunikasi dengan panitia. Dan ini sudah saya tegaskan dan saya sampaikan. Neng lek ben saat dulu panitia dibentuk, mau ada orang panitia, kewajiban bagi saya ketika ada yang takok yang semua ya tidak jawab. Nah, setelah nanti ada pertanyaan ke panitia, oleh panitia wis bebek, barulah biar panitia berkomunikasi dengan kami yang ada di desa. Neng saya garis bawahi satu kali lagi bahwa lek iki ngukur kemrungsung ning buri. Ketika ada sesuatu hal orang ditakok secara transparan, kur demi gibah ning buri. Berarti niat untuk membangun dan mewarnai desa Wonogiri untuk menjadi lebih baik lagi patut dipertanyakan. Karena kewajiban kita bersama untuk memelihara suasana yang kondusif, suasana yang adem ayem, ojo ngantek desa nyawa iki disawangkit wong jebul desa, dan terutama buat warga kita sendiri mendapatkan lingkungan yang tidak nyaman. Itu hanya itu saja. Ada pertanyaan? Betul-betul nggih. Matur sembah nuwun kami kadosanipun banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan estu dalam sebagai titah manusia yang sangat banyak kekurangan yang tentu saja banyak salah estu mawantu-wantu dalam nyuwun pangapunten ingkang saged kalipun. Pasono kang sesanti sak bejo bejane wong kang lali isih duwe bejo wong kang eling lan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Lagi teman-teman yang saya undang di sini adalah bukan di anak mas kan ya, tapi kami menyaring berdasarkan umur ya, umur yang memenuhi syarat. Namun itulah. Terus selanjutnya untuk yang hadir pada malam hari ini, monggo berita ini terkait pengumuman ini disebarluaskan ke sanak saudara. Niku nggih, ampun jenengan pelit informasi. Niku nggih. Terus lek panjenengan tidak menguasai atau menjawab takut salah, silahkan bagikan nomor kami ke yang bertanya. Niku saking kula bila dalam penyampaian banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.